Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Ada suara mesin yang terdengar lebih keras daripada nyanyian burung cendrawasih. Ada jejak ban alat berat yang perlahan menggantikan jejak kaki pemburu sagu. Dan ada satu pertanyaan yang terus menghantui film dokumenter Pesta Babi. Ketika negara menyebutnya pembangunan, mengapa sebagian warga Papua justru merasakannya sebagai kehilangan? Film Pesta Babi garapan Dandi Dubilaksono dan Sipri Pajudale bukan sekedar dokumenter lingkungan. Film ini mencoba membawa penonton masuk ke sudut pandang masyarakat adat Papua Selatan, Marim, Auyu, Muyu, dan Ye, yang melihat hutan bukan sebagai lahan kosong, tetapi sebagai tubuh budaya mereka sendiri. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia memandang Papua sebagai salah satu wilayah strategis untuk proyek ketahanan pangan nasional dan pengembangan bioenergi. Dalam kerangka negara, proyek food estate, perkebunan tebu, bioetanol, dan pembukaan lahan diposisikan sebagai upaya menuju swasembada pangan. Harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makannya sendiri. Dan transisi energi masa depan, di atas kertas ini adalah narasi tentang kemandirian nasional. Tetapi di lapangan narasi itu bertemu dengan ketakutan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya. Film ini bekerja dengan cara yang sunyi, tidak banyak musik heroik, tidak ada narasi bombastis, yang ada justru tatapan warga yang melihat hutan mereka perlahan berubah menjadi garis-garis konsesi industri. Di dalam dokumenter itu, hutan Papua digambarkan bukan sekedar kawasan ekologis tetapi bank makanan. Masyarakat adat, sagu, rawa, sungai, dan ritual adat menjadi bagian dari identitas kolektif yang diwariskan turun-temurun. Ketika hutan dibuka untuk proyek industri pangan dan bioenergi, masyarakat tidak hanya takut kehilangan tanah, mereka takut kehilangan cara hidup. Di titik inilah konflik psikologis mulai terasa. Negara berbicara dengan bahasa investasi, hilirisasi, dan ketahanan nasional. Sementara masyarakat adat berbicara dengan bahasa leluhur, sagu, dan roh tanah. Dua bahasa ini sering bertemu tanpa benar-benar saling memahami. Dari perspektif pemerintah, Papua memiliki cadangan lahan luas yang dianggap mampu menopang kebutuhan pangan dan energi Indonesia di masa depan. Food estate dan bioenergi dipromosikan sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis pangan global serta ketergantungan energi fosil. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Dalam berbagai diskusi publik, proyek-proyek ini dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi kawasan timur Indonesia. Tetapi film Pesta Babi mempertanyakan harga yang harus dibayar. Dokumenter ini menampilkan bagaimana pembukaan hutan dalam skala besar memunculkan kekhawatiran soal deforestasi, hilangnya wilayah adat, serta perubahan struktur sosial masyarakat lokal. Beberapa laporan yang mengulas film tersebut menyebut adanya kekhawatiran masyarakat terhadap ekspansi industri yang dianggap terlalu cepat dibanding kesiapan perlindungan hak adat. Disinilah film itu terasa seperti cermin retak Indonesia modern. Satu sisi berbicara tentang masa depan ekonomi, sisi lain berbicara tentang identitas yang perlahan terhapus. Salah satu kekuatan terbesar film ini adalah cara ia mengubah masyarakat adat dari sekedar objek berita
menjadi subjek yang berbicara tentang dirinya sendiri. Penonton tidak hanya melihat data deforestasi, penonton diajak mendengar kecemasan warga yang merasa keputusan tentang tanah mereka dibuat jauh dari kampung mereka sendiri. Film tersebut juga menggambarkan simbol-simbol perlawanan adat seperti pemasangan salib merah dan ritual budaya sebagai bentuk penegasan identitas masyarakat lokal. Secara psikologis, simbol seperti itu penting ketika sebuah komunitas merasa terancam kehilangan ruang hidup. Mereka biasanya akan memperkuat simbol budaya untuk mempertahankan rasa kami masih ada. Dan mungkin itu inti terdalam dari Pesta Babi. Film ini bukan hanya bicara soal hutan yang ditebang, tetapi tentang rasa takut menjadi asing di tanah sendiri. Narasi pemerintah dan narasi masyarakat adat sebenarnya lahir dari tujuan yang sama: bertahan hidup. Negara ingin memastikan ketahanan pangan dan energi. Masyarakat adat ingin memastikan keberlanjutan hidup budaya dan alam mereka. Masalah muncul ketika pembangunan bergerak lebih cepat daripada dialog. Film Pesta Babi akhirnya menjadi penting bukan karena semua orang harus setuju dengan sudut pandangnya, tetapi karena ia membuka ruang diskusi tentang pertanyaan yang selama ini jarang dibahas secara mendalam. Apakah pembangunan selalu identik dengan pembukaan hutan besar-besaran? Bagaimana hak masyarakat adat dilibatkan dalam proyek strategi nasional? Bisakah swasembada pangan berjalan tanpa memperbesar konflik ekologis dan sosial? Dan siapa yang paling berhak menentukan masa depan Papua? Pertanyaan-pertanyaan itu belum selesai dijawab, tetapi satu hal jelas, Papua hari ini bukan hanya sedang dibangun, Papua juga sedang diperdebatkan tentang siapa yang menentukan arti kemajuan itu sendiri. See you next guys.